Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview game space terbaru versi 6.9.1 yang sudah support voice changer, sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar di konten sebelumnya ya. Dimana di konten sebelumnya itu saya membahas tentang game space voice changer yang sudah rilis, serta memberikan juga cara download dan install untuk game space voice changer versi 6.9.1. Nanti saya bakal sertakan link ini ya, link tontonnya di link deskripsi video ini. Oke, bagi teman-teman yang menonton video ini mohon jangan di skip, mohon jangan dipercepat, karena saya bakalan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar, dan pertanyaan-pertanyaan ini menurut saya penting ya untuk dibahas di video ini, untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan serupa yang muncul di kolom komentar. Oke, pertanyaan pertama. Banyak banget yang komen di kolom komentar, "Bang, apakah support di Android 10? Support di Realme UI 1.0? Jawabannya itu tidak support di Android 10 Realme UI 1.0. Jadi untuk game space ini hanya support di Realme UI 2.0 atau ColorOS 11 berbasis Android 11. Jikalau ada teman-teman yang masih menggunakan Android 10 dan memaksakan untuk menginstal game space ini, nanti bakalan terjadi masalah saat mengurai paket ya. Jadi nggak bakalan bisa diterapkan di Android 10. Kemudian pertanyaan yang kedua, aduh malah ke YouTube lagi. Pertanyaan yang kedua itu, "Bang, apakah untuk aplikasinya aman?" Alhamdulillah saya sudah scan dengan menggunakan pengelola telepon saya dan tidak ada virus terdeteksi di game space versi ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang banyak banget ditanyakan di kolom komentar ini, "Bang, kenapa untuk game space voice changersnya ini gak support di game PUBG, kemudian di game ML, Free Fire, dan game-game lainnya gitu ya, untuk voice changersnya itu game not support gitu." Nah, di sini saya bakalan bahas dengan komentar dari Jerwell Ariel Dwika. Bagi teman-teman yang di PUBG-nya gak bisa voice changer, emang belum bisa, masih support game Cina kayak game 4Piece atau PUBG-nya Cina. Bisa, barusan udah nyoba, tulisannya sebagian juga masih bahasa Cina, jadi mungkin nanti bakalan update lagi buat yang bahasa Inggris dan mungkin bakalan bisa di PUBG Mobile. Mantap nih, top komen. Jadi selain game space-nya yang harus support voice changers, untuk gamenya juga harus support voice changers gitu ya. Nah, di sini dengan menggunakan game Cina bisa menggunakan voice changer, dan untuk voice changersnya itu aktif ya, bisa digunakan dengan masa trialnya itu selama 7 hari, dan nanti bisa menggunakan VIP dan harus bayar gitu ya kalau menggunakan VIP. Kesimpulannya, untuk teman-teman yang belum support dengan gamenya, dinantikanlah untuk next update dari game space ini. Semoga di next update sudah bisa support di beberapa game yang sedang kita mainkan. Dan untuk detik sekarang itu baru support di game Cina untuk game space voice changers ini. Dan dari Han, "Thanks Bang, game space-nya enak banget buat main PUBG, FPS gak drop, padahal baterai di bawah 20%, tapi untuk voice changersnya masih belum support di PUBG." Tadi saya sudah menjawab ya untuk pertanyaan kenapa belum support di beberapa game atau kebanyakan game gitu ya. Dan pertanyaan terakhir yang banyak banget di kolom komentar itu adalah, "Bang, kenapa nggak bisa diinstal? Aplikasi tidak terinstall." Nah, jawabannya itu bisa ngambil dari Motovlog ya. Alhamdulillah di Realme Pro akhirnya bisa, pas pertama install sempat gak bisa. Di restart HP saya, install kembali terus bisa. Nah, teman-teman yang tulisannya itu tidak terinstall ya, bukan ada masalah saat mengurai paket. Kalau tulisannya seperti itu nggak support di device teman-teman. Jadi tulisannya itu tidak terinstall, teman-teman muat ulang atau restart dulu HP-nya, kemudian install kembali untuk game space versi 6.9.1, insya Allah bakalan bisa ya, asalkan udah Realme UI 2.0 Android 11. Itulah beberapa pertanyaan yang mungkin saya bahas di video ini karena menurut saya itu sangat esensial sekali. Oke, lanjut ke review dari game space-nya itu sendiri. Oke, kita masuk ke game space-nya. Untuk tampilan awal atau dashboard-nya kita bisa menggunakan tampilan seperti ini dan bisa menggunakan switch layout, bisa menggunakan tampilan seperti ini ya.
Itu tergantung dari selera teman-teman. Kemudian ada yang nanya di kolom komentar, Bang, kenapa bahasanya gak bisa diganti? Nah, ini bahasa yang digunakan di Game Space ini memang gak bisa diganti ya teman-teman. Saya di sini menggunakan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris juga nggak susah-susah banget gitu ya. Karena di sini saya ngerti gitu ya. Ada low power mode, kemudian balance mode, pro gamer mode gitu ya. Hanya sedikit-sedikit dengan menggunakan bahasa Inggrisnya, gak panjang-panjang gitu. Brightness lock, smart game assistant, voice changers, kemudian network acceleration, block notification, reject call, auto update over wifi. Nah, ada bug yang terjadi di Game Space versi ini, yaitu di automatically adjust resolution. Jadi menyesuaikan resolusi otomatisnya ini nggak bisa dinonaktifkan secara permanen. Ketika kita nonaktifkan di Game Space-nya, kemudian keluar dari Game Space-nya, masuk lagi ke Game Space-nya, ini aktif dengan sendirinya. Maklum ya, karena ini masih versi beta gitu untuk Game Space-nya. Oke, kita sudah bahas di bagian fitur-fitur umumnya ya. Untuk voice changers-nya tadi sudah saya katakan hanya support di game Cina dulu untuk sekarang ini. Selanjutnya, untuk menambahkan game di sini teman-teman bisa klik di dekat foto profilnya, kemudian ada Manage My Games. Di sini ada boost gaming performance, kemudian reduce more than 80% of network lag, dan saya rasakan memang dengan menggunakan Game Space ini, walaupun jaringan saya misalnya kuning atau jumping gitu, nggak terlalu terasa nge-lag-nya. Beda dengan beberapa kasus sebelumnya, walaupun kuning nge-lag-nya asli ya, terasa banget patah-patahnya ketika nge-lag menggunakan jaringan yang nggak stabil gitu. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan atau menambahkan beberapa game yang sedang dimainkan kalau belum ada atau belum ditambahkan di layar awal ini. Oke teman-teman, masuk ke settingnya. Nah, di sini ada hide game icon on home screen, kemudian launch screen animation, game assistant. Nah teman-teman, ketika nonaktifkan game asistennya, untuk toolkit gamenya gak bakalan ada, jadi harus diaktifkan supaya ada untuk game asistennya. Oke, setelah ini kita bakalan lanjut aja ke game toolkitnya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita tes game toolkitnya dengan menggunakan game Mobile Legends ya, karena saya hanya bermain Mobile Legends. Ketika kita membuka gamenya, bakalan di boost ya oleh Game Space Voice Changer ini, Hyper Boost namanya. Jadi ini bakalan meningkatkan kinerja dari device kita ketika bermain game. Nah, untuk game toolkitnya seperti biasa bisa diseret dari sebelah kiri pojok ya. Nah, untuk fitur-fiturnya seperti biasa di sini ada WhatsApp, kemudian ada yang baru ada video, dimana kita bisa menonton video gitu ketika bermain game sambil nunggu grafik atau sambil nunggu ketika kita immortal gitu ya. Oke, dan di sini ada eject, kemudian ada block notification. Setelah itu ada performance setting. Di performance setting kita bisa set di gamenya secara langsung. Ada low power mode, kemudian ada balance mode. Kita turn on aja kalau misalnya ingin diaktifkan, dan ada gamer pro gitu ya, atau pro gamer di sini teman-teman. Oke. Nah, setelah itu ada screenshot ya seperti biasa, kemudian screen recording, voice changers. Nah, untuk voice changersnya di sini kita coba klik dan this game is not support. Jadi gamenya itu belum support. Kemudian ada multi touch preparation. Nah, di sini ketika kita aktifkan ya teman-teman, kita tidak bisa melakukan gestur di HP kita. Gestur di HP saya ketika bermain game itu geser 2 kali bakalan keluar dari gamenya gitu ya. Kemudian ada touch optimization. Nah, di sini supaya lebih licin, lebih halus ketika kita bermain game ya. Sensitivitasnya supaya lebih sensitif gitu ketika kita melakukan touch di game kita. Kemudian ada game focus mode, kita fokus ke gamenya, jadi gak bisa lihat notifikasi di atas, kemudian gak bisa keluar, gak bisa kembali, pokoknya hanya fokus di gamenya aja. Ketika ingin keluar, kita tinggal seret di sebelah kiri tadi, kemudian tinggal di exit aja untuk game focus mode-nya ya. Ini cukup bermanfaat. Kemudian ada pesan, ada bulat notification. Nah, di sini adalah notifikasi bertitik, bisa diaktifkan atau enggak, itu tergantung selera teman-teman ya. Kemudian
ada ini ya, efek yang nggak tahu gitu, nggak tahu efeknya seperti apa. Dan yang paling penting di sini ada customization. Di sini kita bisa menambahkan aplikasi dan bisa menambahkan juga beberapa tool ya yang ada di game space ini. Pokoknya di customization ini mungkin di next update bakalan ada lagi beberapa aplikasi yang ditambahkan dan beberapa tools yang mungkin baru ya di game space voice changers ini. Pokoknya untuk game space voice changers ini saya katakan bagus lah daripada game space versi-versi sebelumnya karena mungkin ini membawa fitur yang baru. Oke, di sini kita tidak bisa menggunakan gestur dan kita nonaktifkan terlebih dahulu untuk fitur multi touch preferensinya. Oke, ketika dinonaktifkan kita sudah bisa melakukan gestur seperti ini. Oke teman-teman, tinggal di-download aja kalau semisalnya ingin merasakan game space versi terbaru ini. Dan menurut saya ini rekomen banget karena fiturnya banyak banget fitur yang baru, tapi ingat ini masih beta jadi masih tahap pengujian dan semoga di next update segera diperbaiki ya untuk beberapa bugnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.